Qala An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi mengatakan, la yastaghnil 'abdu 'anis sabri fi kulli hali min ahwalihi. Seseorang hamba tidak akan bisa terhindar atau tidak akan bisa luput dari kesabaran. Tidak akan bisa untuk terhindar dari kesabaran dalam setiap apapun keadaannya. Pasti ada hal-hal yang butuh kesabaran. Semua amal perbuatan yang kita lakukan semuanya butuh dengan kesabaran. Jadi la yastaghnil 'abdu 'anis sabri fi kulli halin min ahwali. Seorang hamba tidaklah bisa untuk lepas dari kesabaran di setiap keadaannya, akan selalu butuh dengan kesabaran. Li'anna ma yalqahu al-'abdu fid dunya la yukhrijuhu an naw'ain. Karena seseorang hamba di dalam kehidupannya tidak lepas dari dua jenis perkara atau dua hal, dua keadaan. Yang pertama, ni'amun asbaghaha Allahu alaihi fahuwa bihajatin ila sabr 'alaiha. Di dalam nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepadanya, dia butuh bersabar dalam menerima nikmat-nikmat tersebut. Jadi kita mendapatkan nikmat itu juga butuh kesabaran. Seperti di dunia banyak nikmat, tapi ada yang halal, ada yang haram, ada yang baik untuk kita, ada yang tidak baik. Kita harus bersabar menjalaninya. Di setiap nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita butuh kesabaran. Yang kedua, masaib. Tahqiqun bihi fahuwa muhtajun ila sabr fiha fala yajza' tahiqu bihi. Masaib yaitu kesulitan-kesulitan, musibah-musibah yang ditimpakan kepadanya, dia juga butuh kesabaran dan dia tidak boleh Yajza ini apa ya? Yajza, dia tidak boleh habis kesabarannya. Jadi di dalam nikmat, mendapatkan nikmat, kita butuh kesabaran dalam menerima nikmat tersebut. Dan dalam menerima cobaan kita juga butuh kesabaran agar kita bisa menjalani cobaan tersebut. Fas-sabru huwa habsun nafsi ala ta'atillah bil muhafazati 'alaiha dawaman. Ini dicatat, tolong dicatat. Sabar adalah hafsun nafsi, menahan diri, ala ta'atillah, dalam mentaati Allah, bil muhafazati 'alaiha dawaman, dengan selalu menjaga sabar setiap waktu, wa ri'ayatuha ikhlasan, dan menjaga kesabaran tersebut dengan ikhlas. Kita ulangi lagi. Sabar maksudnya habsun nafsi ala ta'atillah, menahan diri dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga kesabaran tersebut secara berkelanjutan. Ya, selalu berada dalam kesabaran dan menjaga kesabaran tersebut agar selalu di dalam ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang sabar tapi dia tidak ikhlas.
Dia tidak ikhlas, ini belum sabar namanya. Dia sabar tapi sabarnya bukan karena Allah. Seperti orang-orang yang kafir. Orang kafir ada sabarnya juga, cuman mereka tidak karena Allah sabarnya. Bukan karena Allah sabarnya. Harus karena Allah baru dinamakan sabar. Wa tahsinuha ilman, dan selalu memperbaiki ilmu atau prasangka. Kita selalu berbaik sangka. Apapun yang terjadi kepada kita, baik suka maupun duka, senang maupun susah, kita selalu memperbaiki keyakinan kita atau prasangka kita. Wa kaffun nafsi 'anal ma'asi, dan menahan diri dari kemaksiatan. Wa thabatuha 'ala muqabalati syahwat, dan tetap tegar dalam menghadapi syahwat-syahwat. Wa muqawamatil hawa, dan menahan hawa nafsu. Wa ridha biqada'illah, dan ridha dengan takdir Allah. Wa qadarih, dan qadar dari Allah. Duna syakwa fihi, tanpa kita mengeluh, tanpa mengeluh. Fihi wala ma'ahu, tidak mengeluh di dalam kesulitan tersebut dan tidak mengeluh di dalam bersama kesulitan tersebut. Nah, kita ulangi. Pengertian sabar yaitu pertama, habsun nafsi ala ta'atillahi bil muhafazati 'alaiha dawaman, menahan diri di dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaganya berkelanjutan. Wa ri'ayatuha ikhlasan, dan menjaga kesabaran tersebut di dalam ikhlas kepada Allah, dengan selalu ikhlas kepada Allah. Wa tahsinuha ilman, dan selalu berprasangka baik di dalam kesabaran. Wa kaffun nafsi 'anil ma'asi, dan menahan diri dari kemaksiatan. Wa thabatuha 'ala muqabalati syahawat, dan bersabar untuk teguh di dalam menghadapi syahwat-syahwat. Wa muqawamatil ahwa, wa muqamatil hawa, dan sabar dalam menghadapi hawa nafsu. Wa ridha biqada'illah, dan ridha di dalam takdir Allah. Wa qadar, dan qadar Allah. Duna syakwa fihi wala ma'ahu, tanpa kita mengeluh di dalam kesabaran tersebut dan tanpa kita mengeluh bersama kesabaran tersebut. Wa huwa wajibun bil kitabi wa sunnah wa ijma'ul ummah, dan sabar ini wajib. Sabar ini wajib dengan nas kitab dan sunnah dan ijma'nya para ulama. Wa kadzalika bid daruratil aqliyah, dan juga dengan dalil akal. Secara akal sehat, ya sabar ini kita harus wajib. Kalau nggak sabar nggak hidup kita. Kalau nggak sabar kita nggak bisa sekolah. Kalau nggak sabar kita nggak bisa berumah tangga. Kalau nggak sabar kita nggak bisa punya anak gitu. Harus sabar dalam semua keadaan. Wa qad basattul qawla fihi fi kitabi as-sabrul jamilu fi dhaw'il kitabi wa sunnah. Dan telah saya sampaikan atau saya uraikan, kata Imam An-Nawawi di dalam kitab saya, judulnya Sabr Jamil, kesabaran yang indah, fi dhaw'il kitabi wa sunnah, di atas atau di bawah cahaya kitab dan sunnah. Wa fil ihalati ghunyata 'anil italati fanzurhu ghaira ma'mur. Nah, maka disarankan untuk kembali ke kitab Imam An-Nawawi tersebut. Yang pertama, dalil yang pertama mengenai sabar. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Surat Ali Imran ayat 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Wa sabiru, dan jadilah orang sabar. Wa rabitu, dan tahanlah dirimu. Amar Allah Subhanahu al-mu'minina bis-sabati ala ta'atihi wa tarkil ma'asi wa ridha biqada'ihi wa qadarihi wa mughalabatil a'da'i bis-sabr
Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk teguh di atas ketaatan kepada Allah dan meninggalkan semua maksiat dan ridho dengan takdir-takdir Allah dan qadarnya, dan untuk melawan musuh-musuh Allah dengan sabar. Fala yakunu asyaddu sabran wa aktsaru ihtimalan minal mu'minin. Tidak mungkin orang bisa betul-betul bersabar dan betul-betul menahan diri kecuali dia orang beriman. Wal murabatatu ala athuguri himayatan li baydatil Islam difa'an lis-sa'ilatil kafirin. Dan untuk selalu berjaga-jaga menjaga keimanan dan menjaga juga kaum muslimin untuk mempertahankan keislamannya dan untuk melawan orang-orang kafir. Ini butuh kesabaran. Ini dalil yang pertama, wahai orang-orang beriman, bersabarlah dan jadilah orang sabar dan selalulah berjaga-jaga. Yang selanjutnya, dalil yang kedua, Allah berfirman, la yabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Surat Al-Baqarah ayat 155. Pasti kata Allah, kami akan menguji kalian dengan beberapa hal, dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, dengan kekurangan jiwa yaitu penyakit, dengan kekurangan samarat buah-buahnya yaitu makanan. Fabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu sabar dalam menjalani cobaan tersebut. Akan diuji, kita semuanya akan diuji. Nanti bentar lagi bulan Ramadan ini, kita akan diuji dengan kekurangan makanan. Yaitu makanan ada, cuman nggak boleh makan. Ini kan ujian juga. Makanan ada, tapi nggak boleh makan. Ini ujian Allah. Pasti diuji, semuanya diuji. Walaupun orang kaya, bagaimanapun kayanya, tapi ketika datang bulan Ramadan, ya terpaksa dia menjalani ujian lapar. Nah, ini semuanya pasti diuji oleh Allah dengan pertama rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, penyakit, kekurangan makanan, buah-buahan dan yang lain-lain. Orang yang beruntung siapa? Wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Akhbaran Allah Subhanahu wa taala annahu yakhtabiru ibadahu wa yumatti'uhum taratan bis-sarra wa ukhra bid-dharra min khaufin wa ju' wa dhahabi ba'dil amwali allati fi aydihim wa mautil ahibba wal aqarib wa ba'di sinni al-jadab haitsu la tu'til ardu khairatiha au tadhhara al-khairat walakinnaha ta'tiha afat tuhlikaha. Kullu hadza yakhtabirullahu bihi ibadahu. Allah mengabarkan bahwasanya dia akan memberikan terkadang kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, dan terkadang akan memberikan kemudaratan atau kesulitan dari rasa takut, lapar, hilangnya harta yang ada di tangan mereka, kematian orang-orang yang dia cintai atau orang-orang dekat mereka, dan terkadang juga terjadi panceklik atau kekurangan makanan, atau bumi tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, tetapi terjadi hama dan panceklik. Semua ini Allah berikan untuk ujian kepada manusia. Faman sabara wa athabahu wa man qanata ahalla bihi uqubah. Siapa yang sabar, Allah memberikan pahala kepadanya. Siapa yang berputus asa dari rahmat Allah, maka Allah akan menghukumnya. Jadi kita dalam keadaan diuji ini kita tidak boleh putus asa. Kita yakin dengan pertolongan Allah. Walihada khatama hadhil ayati biqaulihi wa basyiris sabirin. Maka di ayat ini Allah
menutup ayat ini dengan perkataan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar, dia akan mendapatkan kegembiraan akhirnya. Jadi akhir yang baik itu akan didapatkan oleh orang-orang yang sabar. Kalau orang yang tidak sabar, akhirnya jadinya tidak baik. Bagi orang yang bersabar, akhirnya akan baik. Tsumma syara'a fi bayani awsafihim fillati taliha. Lalu dijelaskan bagaimana sifat-sifat mereka di ayat selanjutnya. Ayat ketiga. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Surat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya Allah akan mencukupkan bagi orang-orang yang sabar pahala mereka tanpa hisab, tanpa batas. Jadi pahala itu semuanya ada batasnya, Bu. Bu, ada Bu ya? Pahala itu ada batasnya. Kecuali sabar. Kalau sabar tidak ada batasnya. Tapi kalau kita dengar biasanya apa, Bu? Sabar itu ada batasnya. Ini Bu hati-hati nih. Jangan mudah mengambil omongan-omongan orang. Oh, sabar itu ada batasnya. Tidak ada batasnya. Sabar itu batasnya, apa batasnya? Ya kalau kita batasin ya terbatas dia. Paham, Bu? Apa buktinya? Ayat ini mengatakan tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah mencukupkan bagi orang-orang yang sabar pahala mereka tanpa batas. Artinya apa? Makin sabar makin banyak pahala. Kalau dia sudah habis kesabarannya berarti sudah habis pahalanya. Jadi tidak ada yang mengatakan oh sabar itu ada batasnya, tidak ada. Yang ada itu makin kita bersabar makin banyak pahalanya. Makin sedikit kesabaran kita ya makin sedikit pahalanya. Jadi sabar itu yang membatasi diri kita. Dan tidak ada Allah membatasi kesabaran. Akhbarallahu ta'ala annahu yujzi sabirina ajrahum bighairil mikyal wala wazn. Allah mengabarkan bahwasanya orang sabar itu tidak ada hitungan timbangan batas kesabarannya atau timbangan batas pahalanya. Wa tadha'afa lahum hasanatihim, dan selalu akan bertambah-tambah kebaikannya, makin tambah sabarnya bertambah-tambah kebaikannya, adha'afan katsira, makin bertambah berkali lipat yang sangat banyak. La ya'lamuha illa musaddiha li'anna ajrahum waqa'a ala rabbihim. Tidak ada yang mengetahui jumlah pahalanya atau batas jumlah pahalanya, karena yang memberikan pahala tersebut adalah Allah, dan Allah yang tahu batas kesabaran orang tersebut, dan Allah yang memberikan pahala sesuai jumlah kesabaran orang tersebut. Ini ayat yang ke-3. Sekarang yang ke-4. Surat Asy-Syura ayat 43. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Siapa yang betul-betul bersabar dan dia mau memaafkan, sesungguhnya hal tersebut adalah perkara yang sangat kuat. Perkara yang sangat kuat, yang sangat hebat maksudnya. Yaitu man sabara alal adha, siapa yang sabar atas gangguan, walam yantasir li nafsihi ibtigha'a mardatillah, dan dia tidak memenangkan dirinya atau ingin menang atau ingin yantasir li nafsihi, dia ingin memenangkan dirinya, tetapi dia sabar mengharapkan ridhonya Allah. Bal afa, lalu dia memaafkan orang yang bersalah. Wa aslaha, lalu dia berbuat baik. Faqad tahalla bimakarimil akhlaq wal af'alil hamidati wal umuril mashkurati allati la yaqdiru 'alaiha illa fuhul rijali wa la yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Maka dia adalah orang yang mempunyai akhlak yang terpuji,
akhlak yang mulia dan perbuatan-perbuatan yang terpuji dan perkara-perkara yang pantas untuk kita mendapatkan terima kasih kepadanya. Dan ini tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang betul-betul berwibawa atau orang-orang yang mulia. Dan tidak akan bisa melakukan ini kecuali orang-orang yang dijadikan oleh Allah mendapatkan bagian yang sangat besar nantinya di akhirat. Ini orang-orang yang mulia yang bisa ini. Pertama dia sabar, lalu dia maafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Nah, kira-kira bisa nggak Bu gini Bu? Kalau ngomongnya mungkin bisa, tapi kalau kadang-kadang ya, kadang-kadang kalau orang udah bikin kesel itu ya kita pengen balas, ya nggak Bu? Pengen, tapi kita ya itu. Kalau bisa kita tuh bersabar dan kita maafkan orang yang bersalah kepada kita. Nah, ini tidak akan bisa dilakukan kecuali orang-orang yang mulia, orang-orang yang betul-betul mempunyai akhlak yang tinggi. Nah, tapi ini butuh perjuangan. Kalau ingin begini, butuh perjuangan. Karena jiwa itu kadang-kadang pengen menang atau pengen balas. Kalau orang buat salah itu pengen kita balas. Ayat yang kelima apa keberapa sekarang? 5. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ista'inu bis sabri was salah. Mintalah tolong kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Ada orang minta tolong kepada Allah tapi maksa. Enggak boleh. Kalau minta tolong kepada Allah itu meminta pertolongan kita dengan cara bersabar. Jangan kita berdoa, ya Allah kok belum datang juga ini pertolongan, kok saya dibeginikan terus ya Allah, tolong dibalas ya. Tidak. Kita berdoa kepada Allah dengan cara yang sabar. Dengan cara yang sabar. Dan dengan cara sholat. Makin kita sabar, makin kita sholat, makin dekat pertolongan itu. Karena Allah yang menyampaikan, minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Man ista'ana billahi walaja'a ila himahu sya'ara bi tuma'ninah tughammiru qalbahu. Siapa yang meminta pertolongan kepada Allah dan kembali kepada Allah, yaitu dengan cara sabar dan sholat tadi, maka Allah akan menjadikan di dalam hatinya ketenangan. Nah, jadi dia ketika dapat musibah itu atau ketika dapat kezoliman itu dia tidak emosi jadinya, tapi dia ada ketenangan di hatinya. Dan Allah berikan kepada hatinya kekuatan dan sakinah, dan Allah tenangkan hatinya, tamla'u jawarihahu, ketenangan yang memenuhi dadanya. Faman kana maulahu Allah lan yudham. Siapa yang wakilnya adalah Allah, tempat minta tolongnya adalah Allah, maka dia tidak akan kesulitan, tidak akan terzolimi. Liqaulihi ta'ala wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa man kanat ma'iyatullah ma'ahu, siapa yang selalu dia bersama Allah, wa ayyanallahu tar'ahu wa ainullahi tar'ahu, maka Allah selalu melihatnya. Allah tahu dia sedang terzolimi, Allah tahu dia sedang kesulitan, dan Allah biarkan dia di dalam kesulitan tersebut sementara untuk menambah pahala kesabarannya, dan pasti Allah akan tolong dia. Pasti Allah akan tolong dia. Fahuwa haqiqun an yatahammalul mata', dan dia adalah orang yang pantas atau orang yang kuat untuk menerima atau memikul beban, yaitu ujian. Karena orang yang dicintai Allah itu diuji oleh Allah. Wa yasbiru 'alal adza, dan dia akan sabar dengan kesulitan. Wa man fa'ala dzalika faqad shadda izrahu. Siapa yang melakukan tersebut, dia telah menguatkan dirinya bi ma'unatin ukhra wa huwa zadus sabr. Siapa yang melakukan hal tersebut, dia telah memberikan kekuatan kepada dirinya dengan kesabaran.
Fa innahu zadu radina biqada'illah wa qadarih. Sesungguhnya kesabaran itu adalah bekal bagi orang-orang yang telah ridho kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Wa li ahammiyatis sabr fi hadzal bab qaranahu ma'as salah tanbihan ala uluwi manzilatihi wa kabiru fadlihi. Dan Allah menyandingkan dengan salat di dalam ayat ini karena sabar dan salat itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah dan sangat besar manfaatnya. Yang terakhir di bab ini mengenai ayat tentang sabar. Firman Allah dalam surat Muhammad ayat 31. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Kami pasti akan menguji kalian. Allah sudah pastikan. Jadi kita tidak bisa lari lagi dari kesabaran itu. Sudah pasti kita. Tidak bisa kita lari dari kesabaran itu. Kita pasti akan dibuat Allah sabar. Atau diuji kesabaran. Kalau kita tidak sabar, maka kita nantinya bisa dapat murka Allah. Kita mau tidak mau harus sabar. Allah berfirman di sini, pasti kita akan diuji oleh Allah. Pasti. Hatta na'lamal mujahidin, sampai kami lihat. Kami lihat itu maksudnya kami tampakkan. Kalau Allah tahu, bukan Allah tidak tahu, tapi Allah ingin tampakkan kepada kita. Sampai Allah tampakkan siapa yang betul-betul berjuang di jalan Allah. Nanti akan ketahuan siapa yang sabar berjuang di jalan Allah. Hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin, sampai kami tampakkan siapa yang betul-betul berjuang di jalan Allah dan siapa yang betul-betul sabar. Ini ngaji ini juga butuh kesabaran. Allah lihat ini. Sampai Allah perlihatkan siapa yang betul-betul sabar ngaji, siapa yang betul-betul sabar belajar, siapa yang betul-betul sabar mengamalkan ilmunya, siapa yang betul-betul sabar mendakwahkan ilmunya, siapa yang betul-betul sabar mempraktekkan atau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, siapa yang betul-betul sabar meninggalkan apa yang dilarang Allah. Nah, ini pasti kita diuji. Ini semuanya diuji. Ibu-ibu yang belajar diuji. Ini kepala sekolah yang menyelenggarakan diuji juga oleh Allah. Ini saya juga yang berbicara diuji oleh Allah. Semuanya kita sedang diperhatikan Allah, sedang diuji oleh Allah SWT. Sampai Allah perlihatkan siapa yang betul-betul berjuang di jalan Allah. Nah, kalau kita ngaji aja kita tidak bisa sabar, apalagi berperang mati di jalan Allah. Zaman dahulu para sahabat diujinya bukan cuma ngaji diujinya, mati di jalan Allah diujinya. Ada yang mengorbankan jiwa dan raganya, harta dan keluarganya, semuanya dikorbankan di jalan Allah. Supaya apa? Supaya Allah perlihatkan siapa yang betul-betul berjuang di jalan Allah. Siap bu berjuang di jalan Allah? Suaranya aja begitu, gimana sih? Siap. Siap bu berjuang di jalan Allah. Allah ingin melihat siapa yang betul-betul berjuang di jalan Allah. Siapa yang betul-betul berjuang di jalan Allah. Sampai Allah memperlihatkan. Dan juga siapa yang bersabar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau orang pergi konser. Wow, ramenya minta ampun, senangnya minta ampun, ketawa-ketawa, bahagia segala macam. Ini di jalan setan, paham bu? Di jalan setan, jalan hawa nafsu, nggak butuh kesabaran ke situ. Tapi kalau kita seperti ngaji ini, kita butuh kesabaran. Kadang-kadang kita sudah nggak ada masalah, cuman perasaan ini kapan ini selesai, ustadznya lama banget ini. Ada perasaan ya. Itu was-was syaitan. Karena Allah ingin tahu siapa yang betul-betul bersabar di antara kita. Saya juga diuji. Kadang-kadang, ibu ini kok nggak paham. Saya ngomong kok nggak paham. Nah, kalau kita emosi nanti, salah juga nggak boleh. Kita harus sabar dalam mengajar. Yang belajar juga sabar dalam belajar. Nanti ibu-ibu di rumah juga sabar. Setelah kita belajar, kita praktekkan, kita ajarkan kepada anak kita, sabar kita. Sebagaimana firman Allah, wa'mur ahlaka bis salati wastabir, kata Allah.
Perintahkanlah anak-anakmu sholat dan sabar dalam memerintahkan. Sabar. Kadang-kadang anak-anak ini kan ketika diperintahkan, apalagi umur-umur yang sedang baru-baru belajar sholat ini, kita baru Allahu Akbar lalu dia joget-joget. Nah, kadang kalau kita nggak sabar dijewer. Kadang kalau kita nggak sabar udah males ngajarin. Ya udah, kamu nggak mau patuh, udah males. Nah, itu nggak boleh. Kita harus sabar. Ajarkanlah keluargamu sholat, kata Allah, dan sabar. Artinya apa? Kamu pasti diuji dalam mengajarkan itu. Sabar, karena anak-anak ini dia tidak tahu apa-apa. Dia dikendalikan oleh takdir Allah. Kadang-kadang dia rewel, kenapa? Allah sedang menguji kita. Sabar nggak kita ngajarinnya? Terasa nggak, Bu? Susah nggak ngajarin anak sholat? Awal-awal anak-anak yang baru mulai main-main itu ya umur 7 tahun ya. Anak-anak kan umur 7 tahun udah harus diajarkan sholat. Kira-kira butuh sabar nggak itu? Sabar, butuh sabar itu. Ekstra sabarnya, iya. Kadang-kadang diganggu kita. Kadang-kadang kita udah sholat dia juga joget. Nah itu kita terasa nggak, Bu? Ya saya juga merasakan, saya juga punya anak, memang terasa. Anak-anak ada ya dibutuhkan kesabaran. Dibutuhkan kesabaran dalam menghadapi anak-anak ini. Dan ini dituliskan di dalam Al-Quran, bukan Allah tidak tahu, Allah tahu. Artinya apa? Allah memang sengaja untuk menguji kesabaran kita. Ya nggak, Bu? Allah sengaja menguji kesabaran kita. Supaya Allah lihat siapa yang betul-betul berjuang di jalan Allah dan siapa yang betul-betul sabar di jalannya. Wallamu muadzinatun biqasami qalbihi biqasamin qablahu, dan lam huruf lam di sini yaitu berkaitan dengan sumpah di hal sebelumnya. Wal makna wallahi, maknanya adalah demi Allah, lanakhtabirannakum, demi Allah kami akan menguji kalian, kami akan memberikan ujian bagi kalian, bil awamir, dengan perintah-perintah, wan nawahi, dan larangan-larangan, hatta yadhharal muti', sampai kelihatan siapa yang taat, wal asi, sampai kelihatan siapa yang bermaksiat. Walaysa fi taqaddumi ilmillahi ta'ala bima huwa kainun annahu sayakunu syakkun wala raib, dan bukan artinya Allah tidak tahu, Allah tahu. Fal muradu hatta na'lam, artinya sampai kami tahu, wuqu'uhu, sampai kami tahu itu sudah terjadi maksudnya. Bukan Allah tidak tahu, Allah tahu, tapi Allah ingin supaya tahu itu terjadi, betul-betul terjadi, kelihatan, ditampakkan, maka terjadi. Walaupun Allah tahu siapa yang sabar dan siapa yang tidak sabar, tapi Allah ingin tampakkan. Litaqumal hujjah 'alal mukallafin, sampai nantinya ada alasan dan hujjah bagi orang-orang atau bagi manusia di hari kiamat. Siapa yang taat, hujjah bagi dia untuk masuk surga. Hujjah itu artinya alasan untuk masuk surga. Siapa yang bermaksiat dan tidak mau taat, juga hujjah bagi dia, alasan bagi dia untuk dimasukkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Li'annahu law lam yukallifuhum lama dhahara maknun nufusihim fahada ilmu ikhtibar la khabar. Wallahu a'lam. Kalau seandainya orang-orang tidak diperlihatkan, maka tidak ketahuan. Nanti kita tidak tahu. Cuman Allah yang tahu. Maka diperlihatkan oleh Allah di bumi ini. Maka kita di dunia ini menjalani takdir Allah, menjalani perintah Allah SWT, walaupun Allah sudah tahu siapa yang sabar dan siapa yang tidak sabar. Maka kita selalu minta tolong kepada Allah supaya kita dijadikan sebagai orang-orang yang sabar. Wa dzakarallahu subhanahu as-sabr bil anwa'in adidatin fi bid'in wa tis'ina mautinan fi kitabil aziz. Ada 70-an ayat mengenai sabar. Banyak sabar ini. Cuman kita di pertemuan kali ini dan di kitab ini Imam An-Nawawi membawakan berapa ayat, Bu? 6 ayat mengenai kesabaran. Dan ini sangat banyak dan ma'ruf. Akan kita baca satu hadis saja. Mungkin
Ini satu hadis pembuka sebelum bulan Ramadan. Sepertinya bulan Ramadan kita tidak pengajian dan pekan depan kayaknya sudah mulai libur insyaallah. Karena bulan Ramadan kita fokuskan untuk baca Al-Quran. Baca Al-Quran, banyak-banyak baca Al-Quran. Ibu-ibu jangan terlalu banyak pengajian bulan Ramadan. Banyakkan untuk baca Quran. Sibukkan kita untuk mentamatkan Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Banyak-banyak, diusahakan khatam banyak-banyak. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang akan kita baca pada pagi hari ini, an Abi Malik al-Harithi ibni Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Malik Al-Harith ibni Asim al-Ash'ari, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ini ada lafaznya yang dhaif. An-nadzafatu minal iman, itu lafaznya dhaif. Tapi kalau ini sahih. Ini dari Imam Muslim. Jadi tidak semua hadis dhaif itu maknanya salah, bukan. Bisa jadi maknanya sama dengan hadis sahih. Ini hadisnya sahih. At-tuhuru syatrul iman. Kalau yang biasa yang sering kita dengarkan, an-nadzafatu minal iman. Ini hadisnya dhaif, yang lebih sahih ini at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu atau membersihkan diri itu adalah sebagian dari iman. Walhamdulillah tamlaul mizan, dan kalimat alhamdulillah yaitu bersyukur kepada Allah akan memenuhi semua timbangan nantinya pada hari kiamat. Jadi kita banyak-banyak baca alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ini akan memenuhi timbangan pada hari kiamat. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Perkataan alhamdulillah, perkataan subhanallah dan alhamdulillah akan memenuhi semua yang ada di 7 lapis langit dan semua yang ada di bumi, dipenuhi dengan kalimat alhamdulillah dan kalimat subhanallah dan alhamdulillah. Makanya kita kalimat-kalimat sederhana ini kadang-kadang setan membuat kita lupa. Padahal kita duduk-duduk saja. Kalau ngerumpi dia semangat. Kalau baca subhanallah alhamdulillah kadang-kadang kita lupa. Ini kita harus melawan dan kita harus menguatkan diri kita. Sering-sering berzikir kepada Allah. Wassalatu nur, dan salat adalah cahaya. Bisa kita lihat di dunia dan di akhirat nanti akan terjadi. Di dunia orang yang salat ini kelihatan di wajahnya ada cahaya. Ini kalau ibu perhatikan deh. Sering-sering lihat orang yang salat, bedanya apa dengan orang yang tidak salat? Kadang-kadang kita merasakan ada cahaya bagi orang yang salat itu. Terutama nantinya di hari kiamat adalah cahaya petunjuk supaya dia nantinya pada hari kiamat dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Salatu nur was shadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah tanda. Tanda apa? Tanda iman. Karena orang kalau tidak pakai iman nggak bisa sedekah. Ngapain kita sedekah-sedekah? Kita kan juga butuh, ya nggak Bu? Ngapain kita kasih-kasih orang? Kita juga butuh, kita juga suka harta, ya kan? Tapi ketika kita sedekahkan, itu sebuah tanda bahwasanya kita beriman kepada Allah. Kita berharap Allah SWT ridho kepada kita dengan berbagi. Was-sabru diya, dan kesabaran adalah cahaya. Kesabaran ini adalah sinar. Sinar ya, artinya kalau nur itu cahaya yang terang, kalau dia ini sinar. Jadi cahaya yang lembut. Jadi kesabaran ini adalah cahaya yang lembut, dia, yaitu sinar. Yang menyinari diri kita, menyinari hati kita. Bagi orang yang bersabar ini dia mempunyai cahaya di hatinya. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, dan Al-Qur'an nantinya adalah hujjah, alasan untuk menguatkan engkau pada hari kiamat, yaitu menguatkan untuk masuk surga, atau alaika, atau hujjah, alasan untuk mengazab. Bisa jadi Al-Quran ini alasan untuk mengazab kita. Kenapa? Karena kita tidak mau mengikutinya. Bagi orang yang mau mengikuti Al-Quran, dia akan menjadikan penolong nantinya. Al-Quran ini akan menjadi penolongnya pada hari kiamat. Alasan yang akan menolongnya. Dan bagi orang yang tidak mengikuti Al-Quran, Al-Quran ini adalah alasan yang akan mengazabnya nantinya pada hari kiamat.
Makanya kita belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran ini bukan cuman dibaca. Ibu-ibu keliru ini, salah ini, sebagian ibu-ibu ini suka tahsin-tahsin, tapi tidak suka mengaji isinya. Tahsin bagus, boleh, tapi juga isinya kita harus paham, bukan suaranya aja. Ini Al-Quran ini bukan dangdut, bukan lagu-lagu, bukan nyanyi-nyanyi, bukan. Al-Quran ini diturunkan bukan untuk nyanyi-nyanyi, bukan untuk lagu-lagu, bukan. Al-Quran ini diturunkan untuk diamalkan, untuk dipahami isinya, dan untuk diamalkan, dan untuk diberi peringatan kepada kita. Kalau kita merasa sedang diberi peringatan oleh Al-Quran, baru Al-Quran itu bermanfaat bagi kita. Sebagaimana firman Allah, liyunzira man kana hayyan. Al-Quran ini untuk memberi peringatan bagi yang hidup, bukan buat orang mati. Al-Quran sebagian sekarang dipakai buat orang mati. Kalau udah mati baru dibacakan Al-Quran. Bukan. Paham, Bu? Al-Quran ini bukan buat orang mati. Al-Quran ini buat orang hidup. Liyunzira man kana hayyan, untuk memberikan peringatan bagi yang hidup. Makanya kita harus belajar Al-Quran, bukan cuma lagunya tapi isinya. Dan kita belajar peringatan-peringatan di dalamnya untuk kita jauhi peringatannya, dan juga kabar-kabar gembira di dalamnya untuk kita laksanakan perintah-perintah Allah untuk mendapatkan kabar gembira tersebut. Kullun nas yaghdu, setiap orang itu keluar dari rumahnya. Fabayi'u nafsahu, mereka menjual dirinya. Famu'tiquha au mubiquha, ada orang yang memenjarakan dirinya karena hawa nafsunya, atau dia membebaskan dirinya. Yaitu orang keluar rumah itu bisa jadi dia akan membuat dirinya masuk neraka, atau bisa jadi juga dia membuat dirinya nantinya masuk surga. Karena dia keluar rumah itu pasti cuma ada dua jalan. Kalau bukan dia jalan yang baik mengantarkan dia ke surga, pasti dia sudah pergi ke jalan yang jelek, jalan yang buruk mengantarkan dia masuk neraka. Nah, ibu-ibu keluar rumah tadi apa niatnya nih? Ngaji. Mudah-mudahan insya Allah kita keluar ini untuk membebaskan diri kita dari neraka. Kalau keluar rumah misalnya pergi konser, pergi ngerumpi, pergi berbuat maksiat, ini namanya memenjarakan diri untuk masuk neraka namanya. Jadi bisa jadi kita keluar rumah membebaskan diri kita dari neraka, atau memenjarakan diri kita untuk masuk neraka. Pilih saja, mau keluar rumah untuk membebaskan diri kita dari neraka, atau ingin memasukkan diri kita ke neraka. Maka kita harus memilih apa yang kita lakukan itu. Harus memilih perbuatan yang kita amalkan itu. Apakah itu ketaatan kepada Allah dan itu menjauhkan larangan Allah, atau sebaliknya kita melaksanakan yang dilarang Allah dan meninggalkan yang diperintahkan Allah. Nah, nantinya akhirnya akan imma bisa jadi kita akan membebaskan diri kita dari neraka, atau bisa jadi kita akan menjerumuskan diri kita ke neraka, tergantung apa yang kita lakukan keluar rumah tersebut. Nah, ini yang berkaitan dengan sabar. Dan asyahid di dalam hadis ini, yaitu poin penting di dalam hadis ini, yaitu as-sabru dhiya. Sabar itu adalah cahaya, yaitu cahaya di hati orang yang beriman, yaitu cahaya terang dia dalam hati orang yang beriman. Karena orang yang bersabar itu dia hatinya tenang, bercahaya. Nah, ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya, mungkin kalau dimudahkan Allah nantinya akan kita lanjutkan setelah Ramadan insyaallah. Kita akan bahas kelanjutan dari bab sabar ini, yang mana hadis-hadisnya sangat banyak. Ini baru hadis pembukaan, hadis yang pertama. Akan kita baca hadis selanjutnya pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Setelah Ramadan, kalau diberikan Allah umur panjang dan diberikan Allah rezeki, kemudahan, kesehatan dan kesempatan, insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran kita. Semoga kita bisa memahami kitab ini. Ini kitab salah satu kitab terpenting, dan bisa dibilang ini kitab yang paling banyak atau yang paling tersebar di rumah-rumah kaum muslimin di dunia. Ini kitab paling banyak di rumah-rumah kaum muslimin di dunia. Hampir semua kaum muslimin, apalagi orang Arab, hampir semua mereka itu punya kitab ini di rumahnya. Kenapa? Ini adalah satu kitab yang sangat direkomendasikan para ulama
yang akan membimbing kita menjadi orang soleh. Semoga kita termasuk orang-orang yang soleh, sebagaimana juga buku ini Riyadhus Shalihin, yaitu taman-tamannya orang-orang soleh. Kita pelajari buku ini, kita amalkan buku ini, dan semoga kita termasuk juga apa yang diharapkan oleh buku ini, yaitu kita termasuk orang-orang soleh dan menjadi kumpulan-kumpulan orang-orang soleh yang mengamalkan apa yang ada di dalam buku ini. Nah, mohon di rumah ibu-ibu baca-baca buku ini. Kalau seandainya tidak belajar, apalagi bulan Ramadan, mungkin buku ini tetap dibaca supaya kita termasuk orang-orang yang soleh, bisa mengamalkan amalan-amalannya orang-orang soleh. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kalau ada pertanyaan mungkin Bu, satu. Fadhal. Silakan. Fadhal, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya berapa, Bu? Oh, belum banyak itu mah. Dulu nenek-nenek saya itu dulu ada 12, ada 15, 4 aja udah banyak gimana. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Anak ini ujian, Bu. Anak ini ujian sebagaimana firman Allah taala, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum." Sesungguhnya di dalam istrimu dan di dalam anak-anakmu ada ujian untukmu atau ada musuh untukmu. Jadi anak ini bisa jadi musuh, Bu. Apalagi kalau anaknya itu kita sangat cinta kepada anak itu. Sangat cinta kepada anak. Bisa jadi ujiannya lebih berat lagi. Bayangkan ujian Nabi Yakub itu. Ketika anaknya hilang, buta matanya langsung. Saking menahan kesedihan yang sangat berat itu. Buta langsung matanya. Menangisi anaknya itu. Dan anak ini bisa jadi ujian dan bisa jadi musuh. Kadang-kadang kita mau sholat diganggu. Kadang-kadang kita mau puasa diganggu. Kadang-kadang kita mau ngobrol sama suami diganggu. Ya nggak, Bu? Nah, suami datang, kadang-kadang datang anak. Aduh, datang lagi nih dia. Gangguin kita. Jarang-jarang misalnya suami pulang kerja udah malam mau ngobrol sama suami, tahu-tahu anak lagi berisik lagi. Jadi ini ujian yang sudah pasti akan diuji. Orang-orang yang punya anak itu diuji. Allah yang mengatakan sungguhnya anak itu adalah ujian atau musuh bagi kamu. Maksudnya itu sebagian, tidak selalu. Kadang-kadang jadi ujian, kadang-kadang jadi musuh. Makanya ketika kita sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah lalu dihalangi oleh anak, artinya anak ini sedang menjadi musuh kita. Maka yang kita pilih yaitu ketaatan kepada Allah. Jangan kita ikuti kehendak anaknya. Ibu mau ngaji nih, anaknya bilang jangan ngaji. Kenapa? Kita mau ke taman bermain. Ya kan? Kadang-kadang bapak-bapak mau pergi sholat, dipegangin sama anaknya. Kita main ini dulu. Padahal orang sudah qomat misalnya, digangguin. Nah ini kita harus sabar. Kalau 4 ibu anaknya itu belum banyak. Cuman ya nggak apa-apa. 1 aja sebenarnya sudah harus sabar kita. Terkadang Bu ya, kita sebelum punya anak pengen punya anak. Setelah punya anak kita merasakan kok berat ya punya anak ya. Saya cerita sedikit ya. Saya dulu sempat hampir 10 tahun ya belum punya anak dulu. Saya berobat kemana-mana, saya cari solusi segala macam, sampai ke luar negeri saya berobat. Alhamdulillah setelah 10 tahun punya anak. Ketika punya anak ya berat juga ternyata punya anak. Tapi alhamdulillah kita jalani perintah Allah. Memang ini adalah ujian kesabaran kita.
ujian kesabaran kita. Dan ini mendapatkan pahala yang sangat besar, sebagaimana kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Ketika mati anak Adam, putus semua amalnya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah, lalu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu anak yang saleh. Jadi anak, kalau seandainya kita buat dia atau kita arahkan dia menjadi anak yang soleh, akan bermanfaat jauh daripada manfaat amal perbuatan kita yang lain. Kita sholat ini sekarang nih, sholat ya sekarang aja dapat sholatnya ya kan. Tapi kalau anak itu sampai kita mati dia masih bisa mengirimkan pahala kepada kita. Kita baca Al-Quran sekarang nih, baca Al-Quran, udah selesai ya udah selesai, segitu pahala kita. Tapi kalau anak, bisa jadi dia nantinya jadi anak yang soleh, dia mendoakan kita. Lalu dia mendidik anaknya juga jadi cucu kita, dapat lagi cucu yang soleh, dia mendoakan bapaknya dan dia mendoakan kakek neneknya. Pahala-pahala itu akan sampai kepada kita. Karena pahala perbuatan kita itu akan sampai kepada kita. Anak itu adalah perbuatan kita. Ya enggak Bu? Anak itu perbuatan kita. Kalau kita perbuatan kita baik kepada anak dengan kita didik dia menjadi anak soleh, semua kesolehannya kembali kepada kita. Dan juga anak cucunya kalau dia didik juga menjadi anak yang soleh, semuanya akan kembali kepada kita insya Allah. Adapun orang tua yang melalaikan anaknya, jadinya anaknya nantinya pejabat misalnya, jadi dokter, jadi pengusaha besar, tidak ada manfaat buat dia. Kenapa? Itu manfaatnya buat anaknya, bukan buat orang tuanya. Ibu ini anaknya jadi dokter spesialis atau jadi pengusaha besar, manfaatnya buat siapa? Untuk anaknya. Ibu habis itu udah meninggal kan? Udah meninggal nggak ada lagi. Itu manfaatnya buat anaknya aja. Apalagi anaknya jadi penjahat, naudzubillahi min dzalik. Anaknya jadi orang fasik, meninggalkan sholat segala macam. Dosanya buat ibu. Dosa ibu. Udah mati, dikirimkan dosa anak lagi. Kenapa? Anaknya sudah dididik menjadi anak yang durhaka. Anaknya dididik menjadi anak yang jahat. Anaknya dididik menjadi anak yang fasik, anak yang kafir misalnya. Dosanya akan datang kepada ibu nantinya. Jadi dia berbanding terbalik. Kalau dididik menjadi anak yang soleh, pahalanya kembali ke ibu. Kalau dia dididik menjadi anak yang sibuk dengan dunia, dengan anak yang tidak beragama, nantinya dosa-dosanya akan kembali ke ibu. Maka kita sungguh-sungguh mendidik anak ini karena ini adalah investasi besar bagi kita. Kalau seandainya kita sudah mati dan anaknya menjadi anak yang soleh, misalnya ibu didik nih sekolah di sini, sekolah apa namanya, Abdurrahman bin Auf, diajarkan di sini misalnya ngapal Al-Quran, sholat 5 waktu sesuai sunnah, diajarkan berbakti kepada orang tua. Nah semua yang dia pelajari di sekolah ini dan ibu yang sekolahkan semuanya nanti diamalkan oleh dia, diamalkan dalam kehidupannya. Lalu diajarkan juga kepada anak-anaknya. Nah semua pahala-pahala dia, anak-anaknya, cucu-cucunya, keturunannya juga kembali ke ibu nanti insya Allah. Maka sabar ya ibu ya, sabar. Kalau 4 itu masih kurang, saya doakan ibu anaknya 12 lah. Ya, udah beres maksudnya kenapa bu? Terakhir itu kan karena saya beberapa kali. Oh nggak bisa lagi? Oh ya, suruh bapaknya buka cabang aja bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda bu ya, jangan dimasukin hati bu ya.